Apa mas? Tanya Melisa panik. Tsunami? Jawabnya dengan langsung, memungut celana yang sudah terserak di lantai, kemudian berlalu ke kamar mandi. Ya ampun, ini tanggal berapa sih? Kok aku bisa lupa? Melisa kembali memakai piyamanya dan bergegas bergantian masuk ke kamar mandi setelah Reza keluar. Dia sempat melirik sebentar ke arah suaminya yang ternyata sudah memasang wajah masam. Mas Reza, maaf, ucap Melisa sambil mengusap dada bidang sang suami yang belum memakai baju. Bau hawa panas masih ia rasakan. Sudahlah, sekarang kita tidur. Reza menarik tubuh istrinya agar masuk ke dalam dekapannya. Hal yang selalu mereka lakukan setiap malam. Bukan hanya untuk saling menghangatkan, namun juga untuk mengalirkan ikatan kasih sayang di antara mereka. Melisa yang sudah lelah karena hari ini begitu banyak drama di rumah mertuanya, akhirnya cepat terlelap. Berbeda dengan Reza yang masih belum bisa memejamkan matanya. Tangannya masih sibuk mengusap punggung istrinya dengan lembut. Sesekali Reza menarik nafasnya berat. Kepalanya yang mendadak pusing dan sakit hanya bisa ia pijat dengan pelan. Solo karir ini sih ujung-ujungnya. Dengan langkah gontai ia pun melangkah masuk kembali mandi menuntaskan apa yang seharusnya dia lepaskan. Selesai dengan ritualnya, dia berjalan pelan menghampiri istrinya yang sudah yang mendengkur secara halus. Diciuminya wajah polos itu berkali-kali. Tidurlah, aku tahu hari ini sangat berat bagimu. Melisa bergeliat. Matanya sedikit mengerjap saat dia sadar. Tidak ada siapapun di sisinya. Dia bangun dari tidur dan mengedarkan pandangannya. Ceklek. Tak ada sosok yang ia cari di kamar mandi. Sofa pun kosong. Tak ada suaminya yang mungkin terlelap di sana. Mas Reza kemana? Gumam Melisa bingung. Sejenak ia duduk di tepi ranjang sambil benar-benar mengumpulkan kesadarannya. Tap, tap, tap. Langkahnya terhenti saat dia mendengar suara yang jelas sangat dia kenal. Dia terdiam, tidak lagi meneruskan langkahnya. Kini kedua tangannya sudah mengepal kesal. Napas yang berat sungguh jelas terasa saat dadanya mulai naik turun. Namun rasa penasarannya ternyata membawa langkah kakinya lebih mendekat ke arah suara yang sedang asik mengobrol di ruang makan. Kakak mau nambah lagi nasinya? Tanya Rosa yang ternyata tengah sibuk melayani seorang pria yang sudah beristri itu. Udah cukup, jawab Reza. Melisa hanya mendengar, dia tidak berani melihat. Rasanya dia tidak sanggup jika harus tahu suaminya yang biasanya hanya ia yang melayani, kini harus orang lain yang melakukannya. Melisa, istri sah seorang Reza Rahardian Wijaya, sedang menikmati rasa cemburunya dalam diam. Ra, bangun. Reza terus saja menciumi pipi istrinya yang masih belum mau membuka matanya. Tumben banget sih, ucapnya kemudian. Aku malas. Jawab Melisa justru menarik selimutnya sampai ke leher. Kalau kamu gini terus, aku juga ikutan malas. Aku bisa gak ke kantor, ah? Goda Reza yang semakin nakal, karena tangannya kini sedang mencengkeram area favoritnya. Liburan yuk, ajak Melisa tiba-tiba dengan sangat antusias. Kemana? Tanya Reza bingung. Baru pertama kalinya sang istri meminta sesuatu padanya. Taman hiburan, jawabnya cepat dengan mata yang berbinar. Oke, kita jalan-jalan hari ini, tapi sebelum ke sana kita mampir sebentar ya ke kantor. Ada urusan sedikit, pinta Reza. Iya, gak apa-apa mas. Cap cip cup. Melisa lebih dulu bangun. Dia bergegas membersihkan tubuhnya dari derasnya tsunami yang malam tadi mampu menggagalkan aksi patroli sang suami. Mas Reza ganti kaosnya, rengek Melisa saat melihat suaminya memakai kaos berwarna putih. Kenapa? Tanya Reza bingung. Dia melihat dirinya sendiri di depan cermin. Kita kapelan, ucap Melisa mengedipkan satu matanya. Pakai Mickey Mouse? Haha, enggak tuh warnanya aja yang sama, jawab Melisa di sela-sela tawanya. Merah. Melisa menganggukkan kepalanya sembari tersenyum manis seraya memohon. Iya deh, hari ini harinya kamu.
Aku akan turutin semua maumu, Humairahku, ucap Reza sambil mencubit hidung istrinya. Ra, rujakan dulu yuk, goda Reza dengan tangan sudah menarik pinggang sang istri. Dengan cepat, Melisa langsung memulainya. Aksinya yang lebih dulu membuat Reza diam tidak percaya di awal. Namun, sentuhannya lembut sang istri membawanya ikut larut dalam pergulatan. Mas, suara berat gadis ini semakin membangkitkan serena patroli suaminya. Udah ah, Melisa langsung mendorong dada Reza dengan pelan namun mampu membuat suaminya selangkah mundur. Kenapa? Goda Reza saat melihat istrinya sedang mencoba mengatur nafas. Udah sana, cepat ganti bajunya, nanti keburu siang. Iya, lagian ini bukan weekend, Ra, santai aja, ucap Reza sambil membuka kaosnya. Melisa yang sudah memberi kaos merah pilihannya tersenyum bahagia. Maaf mas, aku tidak mampu berbagi walau dengan adik sepupumu sekalipun. Setelah rapi, keduanya kini keluar dari kamar. Langkah mereka kini menuju ruang makan untuk sarapan. Meski telah lewat waktunya, tapi mengisi perut sebelum beraktivitas sungguh itu hal yang wajib. Mas Reza mau sama apa? Tanya Melisa setelah menuang nasi ke piring suaminya. Aku mau ayam asam manis aja. Sayurnya? Tanya Melisa lagi. Enggak, aku mau ayam aja. Rumah mertuanya memang sangat berbeda. Setiap makan pagi, siang, atau malam akan banyak sajian makanan yang terhidang. Karena para ART pun makan yang sama dengan mereka. Keluarga Rahardian Wijaya tidak pernah membedakan hal itu. Mereka sarapan dengan lahap dengan diiringi obrolan santai dan godaan Reza yang selalu mewarnai hari-hari Melisa. Senyum tantinya mereka ukir di wajah masing-masing. Berjalan beriringan keluar rumah, menuju garasi tempat di mana mobil Reza terparkir. Masuklah, ucap Reza setelah membuka pintu mobil kirinya untuk sang istri. Puk, terdengar suara pintu tertutup dengan keras, membuat Melisa yang sudah duduk di depan menoleh ke belakang. Sedangkan Reza yang sudah ikut masuk pun hanya mengernyitkan dahinya aneh. Mau apa kamu, Cah? Tanya Reza. Ikut kakak, jawabnya dengan memasang wajah imut layaknya remaja. Kemana? Tanya Reza lagi. Kemana aja asal sama kakak? Reza melirik istrinya yang hanya diam dengan posisi tenang. Tak ada raut wajah kesal atau kecewa di wajah cantiknya. Boleh? Tanya Reza pada Melisa. Bolehlah mas, bukankah dia sepupumu yang artinya juga sepupuku? Jawab Melisa dengan anggukan dan senyuman. Terima kasih sayang. Reza langsung menyalakan mesin mobilnya menuju arah kantornya. Yang lebih dulu ada beberapa berkas yang harus dia tanda tangani hari ini. Sampai di lobi parkiran VIP, ketiganya turun berbarengan. Melisa langsung mengapit suaminya dengan bergelayut manja di lengan pria yang sudah menikahinya 2 bulan lalu itu. Sedangkan Rosa, gadis centil itu hanya mendengus kesal di sisi lain Reza. Setelah memasuki lift, Reza menarik tubuh istrinya dalam pelukannya. Diciumnya wajah cantik sang istri tanpa ampun. Melisa yang biasanya meronta kali ini dia biarkan saja suaminya berlaku. Sesukanya justru ia sangat menikmati sentuhan itu. Melisa melirik ke arah adik sepupu suaminya yang sudah memerah wajahnya menahan kesal. Namun dia alihkan dengan bermain ponsel. Bentar ya Ra, ucap Reza saat semuanya sudah berada di ruangannya. Iya mas, Melisa mengusap lengan suaminya yang terlihat ototnya karena hanya memakai kaos. Reza langsung duduk di kursi kebesarannya dengan Viana yang berdiri di depan meja menunggu semua berkas ditandatangani. Ada lagi? Tanya Reza setelah meletakkan balpennya. Sudah pak? Jawabnya sedikit menundukkan wajahnya. Kalau ada sesuatu yang penting kirim email saja ke saya, pesan Reza pada sekretaris cantiknya. Baik pak, sahut Viana dan berlalu. Udah mas, tanya Melisa
yang sudah mendekat ke arahnya dan mengalungkan kedua tangannya di leher sang suami. Udah sayang. Reza sekilas mencium pipi kanan Melisa. Kini ketiganya kembali berada di dalam mobil. Hanya pasangan suami istri ini saja yang mendominasi obrolan, sedang Rosa hanya menjawab sekenanya aja. Lama perjalanan sekitar hampir 2 jam. Kini mobil mewah Reza sudah terparkir di depan taman hiburan terbesar di ibu kota. Panas terik tak menyurutkan semangat Melisa untuk segera masuk menggandeng tangan suaminya. Nanti Ra, aku bayar karcis dulu. Aku kira ini punya Mas Reza, kekeh Melisa. Reza hanya mengercak rambut istrinya gemas. Nanti ya, kalau kita udah punya banyak anak. Hahaha, aku bercanda Mas. Kalau kamu mau, aku bisa bikin. Daripada kesini aku harus bayar, bisik Reza di telinga Melisa. Reza terus menggenggam tangan istrinya kemanapun langkah mereka terpijak. Melisa tidak sedikit pun memberi ruang untuk adik sepupunya itu mendekat, apalagi menyentuh bagian tubuh suaminya. Kamu mau naik apa? Tanya Reza saat mereka sudah berada di tengah-tengah semua wahana permainan. Aku mau jalan-jalan aja. Datang ke sini nggak naik apa-apa. Nggak seru loh Kak Mel. Seru Rosa mengejek. Aku mau menikmati hariku dengan suamiku. Kalau kamu main, aku sangat mempersilahkannya Rosa, balas Melisa. Rosa mendengus kesal dengan jawaban Melisa yang menjengkelkan. Dan parahnya, kakak sepupunya itu tak membela. Ayo Bi, ajak Melisa. Kemudian sembari menarik tangan Reza. Mau beli minum gak? Tanya Reza pada istri juga sepupunya. Aku mau es krim aja, jawab Melisa. Namun tidak dengan Rosa. Dia hanya diam sambil memicingkan matanya. Tunggu di sini, biar aku yang beli. Panas ya Cah, ujar Melisa sambil mengipas-kipaskan tangannya ke arah wajahnya. Jawabnya singkat. Untung suamiku kaya raya. Meski kulitku nanti terbakar sinar matahari, aku yakin hobiku pasti akan menyuruhku untuk perawatan yang paling mahal agar kulitku kembali putih. Kekeh Melisa menggoda Rosa yang sudah menekuk wajahnya karena jengkel. Dasar benalu, jawab Rosa ketus. Belum Melisa membalas, ternyata suaminya lebih dulu datang dengan membawa 3 kon besar es krim rasa coklat. Reza memberikan 1 kon pada Rosa yang dibalas senyuman manja dan rengekan terima kasih ala gadis remaja. Ups, jatuh, ucap Melisa. Rosa dan Reza langsung menoleh ke arah Melisa yang tidak lagi memegang es krimnya. Aku beli lagi ya? Gak usah, aku mau berdua sama Mas Reza aja. Reza hanya tersenyum kecil, kemudian menyetorkan es krimnya ke mulut sang istri. Enak banget ya, apalagi bekas bibir suamiku. Mau yang langsung? Goda Reza. Tak butuh waktu lama, Reza langsung melumat bibir istrinya yang masih tersisa sedikit es krim di ujung bibir Melisa. Rosa yang melihat adegan itu langsung membelalakan matanya terkejut. Masih berani bermain api, rasakan sendiri akibatnya, dasar setan kecil. Enak Mas, kekeh Melisa manja. Nanti ya di rumah kalau mau yang lebih enak, balas Reza tidak mau kalah. Aku mau naik roller coaster, ujar Rosa mendadak sambil menghentakkan kakinya ke lantai. Ya tinggal naik. Siapa yang larang? Tanya Melisa mencibir. Aku mau naik sama Kak Mel, Lia, rengek Rosa sambil menarik tangan Melisa untuk bangun. Kamu bisa naik sendiri. Ya sudah, aku mau ditemani Kak Reza aja, ucapnya dengan senyum liciknya. Silahkan, aku gak keberatan jika suamiku mau. Coba saja, kamu tanya. Ayo Kak. Kini dia merengek manja pada Reza yang masih duduk santai menghabiskan es krimnya. Kakak takut muntah, nanti Melisa yang akan repot, dan aku tidak akan membiarkan istriku kesusahan mengurusku, jawab Reza tegas. Kakak gak asik, dulu gak gini, protes Rosa kesal.
Dulu kakak sendiri, sedangkan sekarang berdua. Reza lalu merangkul istrinya dengan mesra. Rosa yang makin kesal akhirnya pergi meninggalkan pasangan pengantin baru itu yang masih asik bermesraan. Mas Reza beneran gak mau naik roller coaster? Enggak ah, maunya naik ke puncak gunung. Ngapain? Kan guanya ada tsunami, jadi aku cuma bisa piknik di atas, kekeh Reza. Melisa yang kini sedikit sudah mengerti dengan bahasa isyarat Reza, merasa malu dan akhirnya memeluk suaminya erat. Sabar ya mas, nanti juga bisa patroli lagi. Kapan? 5 hari lagi paling lama, jawab Melisa. Namun dengan ragu-ragu, dia takut malah kenyataannya lebih dari itu. Oh, kenapa? Melisa mendongakkan wajahnya. Gak apa-apa, berarti mulai nanti malam pikniknya masing-masing, ujar Reza yang membuat istrinya semakin bingung. Maksudnya? Tanya Melisa penasaran. Aku ke puncak gunung sedangkan kamu ke kebun binatang. Loh, ada apa di sana? Ada belalai gajah. Kamu belum kenalan kan? Melisa hanya menggeleng dengan raut wajah kebingungan. Nanti malam harus kenalan, oke? Terserah Mas Reza aja, aku mah gak ngerti. Reza yang sudah gemas semakin mengeratkan pelukannya. Dia ciumi pucuk kepala istrinya berkali-kali. Entah harus bagaimana, aku mengucapkan rasa syukurku karena telah dianugerahi istri sepertimu. Aku tidak percaya kalau kamu pandai menyimpan rasa. Udah mainnya? Tanya Reza saat Rosa kembali dengan wajah merahnya. Aku mual, woi. Udah kakak bilang kan tadi, jawab Reza sambil menekan tengkuk Rosa. Melisa yang melihat drama itu hanya tersenyum kecil. Dia biarkan sejenak suaminya memperhatikan setan kecil itu. Mas, aku lapar. Tunggu kak, aku masih mual, rengek Rosa lagi yang masih memegangi perutnya. Terus, kamu suruh aku tahan lapar demi rasa mualmu? Tanya Melisa dengan tangan sudah melipat di dada. Setidaknya tunggu mualku hilang. Kita cari makan, nanti di sana kamu bisa minum teh hangat, jawab Reza kemudian. Pilihan yang tepat, ayo mas. Rosa yang ditinggalkan akhirnya mengacak rambutnya sendiri. Dia nekat menaiki roller coaster hanya untuk mendapatkan perhatian lebih dari kakak sepupunya. Namun nyatanya dia ditinggalkan begitu saja. Awas lo ya, besok di rumah bakal habis di tangan gue. Reza dengan sabarnya sedang fokus membuka semua hidangan laut di atas meja makan sebuah resto seafood. Melisa memesan semua aneka kepiting, kerang, dan lobster, hanya tinggal membuka mulut untuk menikmatinya. Karena sang suami tidak mengizinkan tangan halusnya menyentuh makanan itu. Cepat dimakan, Ca, titah Reza pada Rosa yang belum menyentuh makanannya. Iya kak, tapi ini panas banget. Gimana minumnya? Dengus Rosa kesal. Karena teh manis hangat yang ia inginkan, namun teh panas yang dia pesan Melisa. Panas banget ya Cak? Goda Melisa. Banget kak, banget, jawab Rosa ketus. Reza yang melihat drama dua wanita di depannya ini hanya menggelengkan kepalanya. Kamu kok gak dimakan? Kakak tinggal ya, ancam Reza pada Rosa yang masih memanyunkan bibirnya kesal. Udah mas, biarin aja, kita tungguin, gak apa-apa kok, ucap Melisa seakan membela setan kecilnya. Rosa hanya memicingkan matanya ke arah Melisa yang sedang tersenyum manis dengan mengedipkan satu matanya. Aku gak mau makan. Rosa menggeser piringnya agar menjauh. Ya udah, kalau gak mau makan, kita jalan lagi, ajak Reza meraih tangan istrinya. Ketiganya hanya berjalan-jalan tanpa menaiki satu wahana apapun. Hari ini Melisa benar-benar menghabiskan waktunya dengan sang suami. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah cantiknya, manakala tangannya selalu digenggam erat oleh penguasa hatinya. Capek? Tanya Reza sambil mengusap keringat di kening Melisa. Lumayan. Mas, aku mau ke toilet ya, pamitnya sambil berbisik. Aku antar ya. Gak usah, Mas Reza tunggu aja di sini. Melisa melenggang begitu saja.
meninggalkan suaminya dengan Rosa yang memilih duduk di kursi besi yang disediakan. "Kakak, apa kakak serius sama Kamel?" tanya Rosa langsung tanpa basa-basi. "Apa kakak terlihat sedang acting?" jawab Reza santai. "Tapi kan dia nggak sepadan dengan kita." "Maksudmu?" tanya Reza bingung. "Kak, buka mata kakak. Kakak harus sadar kakak siapa dan dia siapa," ucap Rosa mencoba memprovokasi Reza. "Kakak bisa memiliki wanita yang jauh lebih baik dan cantik daripada dia." "Benarkah? Nanti kakak coba pikirkan lagi ucapanmu itu ya," jawab Reza santai sambil mengusap kepala gadis remaja itu. Mendengar perkataan Reza, kini Rosa mengulas sedikit senyuman. Dia merasa berhasil menghasut kakak sepupunya itu. Melisa yang tidak sengaja melihat perlakuan manis suaminya pada Rosa hanya menarik nafasnya dalam-dalam. Dia akan berperilaku seakan tidak pernah terjadi apa-apa antara dia dan setan kecilnya itu. Hari beranjak sore, kini waktunya mereka harus kembali pulang setelah mendapat telepon dari Amira yang menangis saat tidak ada satupun orang di rumahnya, kecuali para ART. "Adek beliin apa ya mas?" tanya Melisa di tengah perjalanan. Gak tahu deh, coba kamu cat dia." Melisa lalu merogoh ponselnya di dalam tas kecil yang berada di atas pangkuannya. Dia membuka room chat untuk mengirim pesan pada adik iparnya itu. Tring, nada pesan terdengar setelah Melisa selesai mengirimkan pesan. "Mau apa katanya, Ra?" tanya Reza. Gak mau apa-apa katanya," jawab Melisa, merasa sangat bersalah. "Pasti udah ngaruh sama papa," ucap Reza sambil terkekeh. Dia membayangkan bahwa sebentar lagi kedua orang tuanya itu akan memberinya ceramah panjang kali lebar. "Aku gak enak banget sama Mira, belum lagi sama mama juga papa. Lagian liburan gak tahu waktu," ujar Rosa ketus. Melisa hanya menoleh tanpa menjawab. Dia membenarkan perkataan Rosa yang meminta pergi saat kedua mertuanya tidak ada. Tiba di rumah, Melisa langsung bergegas memasuki kamar Amira. Dia buka pintu kamarnya pelan. Sebelum masuk, dia melihat Amira sedang berbaring di atas kasur dengan menyembunyikan wajahnya di bantal. "Adek," panggil Melisa pelan. Tidak ada jawaban dan pergerakan dari adiknya membuat Melisa gusar dan semakin mendekat. "Adek, ini kakak," ucap Melisa sambil menyentuh bantal. "Aku mau sendiri," jawabnya pelan di sela isak tangisnya. "Kakak minta maaf, Dek," bujuk Melisa sedih. "Kakak keluar sana, aku mau sendiri," balasnya tanpa mau menunjukkan wajahnya. "Maafin kakak ya," balas Melisa kemudian. Tanpa menunggu jawaban, dia langsung bangun dari duduk dan keluar. Dia melangkah menuju kamar di sebelahnya, kamarnya bersama sang suami. "Adik masih ngambek, Mas," ucap Melisa sedih saat Reza keluar dari kamar mandi. "Besok juga baik lagi, gak apa-apa," jawab Reza menenangkan istrinya yang duduk di tepi ranjang. "Mandi dulu sana," ditanya pada sang istri yang sudah terlihat kelelahan. "Iya mas." "Mandi yang bersih karena kita mau piknik ke tempat masing-masing," bisik Reza di telinga sang istri. Melisa yang mendengar ucapan Reza langsung bergegas masuk ke dalam kamar mandi sembari berteriak, "Dasar suami mesum." Suami mesum dadakan, Ra," sahut Reza yang juga berteriak. Dia tertawa saat Melisa membanting pintu kamar mandi dengan keras.